Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, Ketua BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda, para remaja dan generasi muda yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kehidupan kalian menunjukkan bahwa kita sama-sama peduli pada kesehatan mental kita sebagai remaja. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Sofi Fawaz Fadil. Saat ini saya sedang menempuh perguruan tinggi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertemakan pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan remaja. Sebelum kita masuk pembahasan, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang pernah merasa lelah, tetapi bukan karena tugas atau aktivitas fisik, melainkan karena pikiran yang tidak pernah berhenti berjalan. Jika pernah, maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kesehatan mental. Hadirin sekalian, ketika berbicara mengenai kesehatan mental, seringkali yang terpikir adalah kondisi ekstrim seperti depresi berat atau gangguan kecemasan yang akut. Padahal, kesehatan mental jauh lebih luas daripada itu. Kesehatan mental mencakup bagaimana seorang remaja mengolah emosi, berpikir secara jernih, mengambil keputusan, menjalin hubungan sosial, hingga bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Menurut data WHO, satu dari 7 remaja usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental, dengan kecemasan dan depresi sebagai dua kondisi yang paling banyak ditemukan. Selain itu, data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 9,8% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Data tersebut membuktikan bahwa kesehatan mental bukan sekedar isu kecil, melainkan tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Kesehatan mental adalah fondasi penting dalam kehidupan remaja. Ia mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, berinteraksi, mengambil keputusan, dan merespon tantangan. Di era modern seperti saat ini, tekanan yang dihadapi remaja semakin kompleks. Jika dulu tantangan remaja hanya berkisar pada lingkungan sekolah dan keluarga, kini ada satu dunia baru yang ikut mempengaruhi, yaitu dunia digital, media sosial yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan interaksi, kini justru sering menjadi sumber kecemasan, tekanan sosial, dan persaingan tidak sehat. Banyak remaja harus merasa sempurna di mata publik, mulai dari penampilan fisik, prestasi, hingga kehidupan pribadi. Mereka kerap membandingkan hidupnya dengan kehidupan yang lain yang tampak sempurna di media sosial. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhannya. Tekanan ini akhirnya memunculkan berbagai permasalahan, seperti overthinking terhadap hal-hal kecil, terutama komentar dan penilaian orang lain, burnout akademik, yaitu kondisi kelelahan mental dan emosional akibat tuntutan belajar yang terus meningkat, perasaan rendah diri karena merasa tidak sebaik atau tidak sehebat teman-temannya, kesulitan bersosialisasi akibat terlalu banyak waktu dihabiskan dalam dunia digital dan kurang interaksi nyata. Selain media sosial, faktor keluarga juga memainkan peran penting. Tidak sedikit remaja yang harus menghadapi kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan dari orang tua untuk berprestasi, atau bahkan kurang komunikasi dan dukungan emosional. Remaja yang tidak mendapatkan ruang aman untuk bercerita seringkali memendam masalahnya hingga akhirnya berdampak pada kesehatan mental. Tekanan akademik pun ikut memperparah keadaan, serta pendidikan yang padat. Tuntutan untuk mendapatkan nilai tinggi dan tambah ketakutan terhadap masa depan, membuat remaja semakin rentan terhadap stres. Banyak remaja yang belajar bukan lagi karena ingin berkembang, tetapi karena takut mengecewakan orang lain. Hadirin yang saya hormati, kesehatan mental remaja bukan sekedar isu personal, tapi juga isu sosial. Ketika kesehatan mental terganggu, remaja tidak hanya mengalami penurunan motivasi belajar, tetapi juga kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukai, menarik diri dari lingkungan sosial, dan bahkan berpotensi mengambil keputusan ekstrim yang membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab remaja itu sendiri, tetapi juga keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Remaja membutuhkan ruang aman untuk didengar, bukan dihakimi. Mereka membutuhkan dukungan, bukan tekanan. Mereka membutuhkan empati, bukan sekedar nasihat yang mengabaikan perasaan mereka. Ketika kesehatan mental terjaga, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, mampu menghadapi tantangan, serta mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental remaja bukan aspek penting dalam perkembangan diri. Tantangan yang dihadapi remaja semakin kompleks, terutama akibat media sosial, tekanan akademik, dan lingkungan. Data menunjukkan jumlah remaja dengan gangguan mental terus meningkat. Karena itu, penting bagi kita untuk peduli dan mulai mengambil tindakan sederhana seperti saling mendukung, membuka ruang bicara, dan mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Saya berharap setelah pidato ini kita dapat lebih peka terhadap kesehatan mental diri sendiri dan orang di sekitar kita. Kita semua lebih peduli terhadap kesehatan mental
Remaja lebih berani untuk berbicara dan mencari bantuan. Lingkungan sekitar lebih mampu memberikan empati, bukan sekedar ekspektasi. Semoga kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara emosional dan mental. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu mencintai dirimu sendiri. Tidak apa-apa meminta bantuan, bahkan superhero pun punya tim. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.